Mulai, Cah. Ya, share screen-nya yang dari judul kan. Alah, Cah. Ada kelihatan nah? Nggak ada nampak dah. Hmm, Ica hitam Enggak, Li. di layarnya. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan uji coba permainan tradisional Dakota yang dilaksanakan di SMPN 3 Batangan. Anggota kelompok kami terdiri atas yang pertama saya sendiri, Khairunisa Syafita, kedua Nelda Rahmalisa Putri, tiga Yuliana Fitriani Hasuti, dan yang terakhir yaitu Izzati Rahmah. Pokok bahasan kami terdiri atas 4 poin. Yang pertama yaitu cara pengintegrasian Dakota dalam pembelajaran matematika. Kedua, peranan permainan Dakon dalam mengembangkan keterampilan sosial. 3, kelebihan dan kekurangan Dakota. Dan yang terakhir yaitu kendala dan solusi saat dilakukan uji coba. Untuk pokok bahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Rahmah. Pada Rahmah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara pengintegrasian Dakota dalam pembelajaran matematika. Cara memainkan Dakota yaitu dengan meletakkan biji-biji dakon satu persatu di lubang dakon sesuai dengan kelipatan atau perkalian faktor. Syaratnya, siswa harus memahami kelipatan dan perkalian yang sudah diajarkan. Misalnya, untuk menentukan KPK 2 dan 3, siswa harus meletakkan biji dakon sejumlah kelipatan 2 di lubang-lubang sesuai nomor lubang dakon. Dan kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Saat menjabarkan kelipatan 3, siswa menaruh biji dakon di lubang-lubang sesuai nomor lubang dakon dan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Siswa bisa menentukan KPK dengan melihat biji dakon yang letaknya satu kolom atau berada pada nomor lubang dakon yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat peraga dakon matematika adalah alat peraga yang dikembangkan oleh guru itu sendiri sesuai kebutuhan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, terutama pada pokok bahasan materi, FPB, dan KPK. Next, Yuli. Berikut langkah menggunakan dakon matematika dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, siswa mengambil soal di kotak soal dan melakukan switch antara dua kelompok yang akan bermain. Yang kedua, siswa yang memenangkan switch akan memperoleh angka yang kecil untuk ditentukan FPB atau KPK-nya dengan menggunakan congklak. Yang ketiga, setelah pemain selesai memasukkan anak congklak ke dalam congklak sesuai soal, mereka akan berpacu untuk mengambil kembali hasilnya tersebut. Yang keempat, pemain tercepat akan menang dan dapat digantikan oleh pemain berikutnya. Next, Yuli.
Selanjutnya itu kegiatan uji coba permainan dakon di kelas. Adapun kegiatan pertama yaitu menyiapkan surat izin uji coba permainan ke SMP 3 Batang Anai kepada dosen pengampu mata kuliah permainan matematika. Kegiatan kedua yaitu meminta izin kepada kepala sekolah dan guru matematika kelas 7 SMP 3 Batang Anai. Next, Yuli. Kegiatan ketiga yaitu perkenalan dan menjelaskan permainan Dakota atau congklak, KPK dan FEB di kelas. Kegiatan keempat yaitu penjelasan sedikit materi tentang KPK dan FEB. Next, Yuli. Kegiatan kelima, pelaksanaan permainan setelah penjelasan selesai. Kegiatan keenam, pemberian hadiah kepada kelompok yang menang. Lalu kegiatan terakhir yaitu sesi foto dan penyerahan media permainan pada guru yang bersangkutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahma. Selanjutnya mengenai peranan permainan dakon dalam mengembangkan keterampilan sosial akan dijelaskan oleh Nelda. Kepada Nelda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya mengenai peranan permainan dakon dalam mengembangkan keterampilan sosial. Next, Yuli. Permainan tradisional dakon atau disebut juga dengan congklak memiliki peranan dalam mengembangkan keterampilan sosial, yaitu yang pertama yaitu keterampilan dalam bekerja sama. Di keterampilan ini pada permainan ini memperlihatkan keterikatan antar pemain yang saling menunjukkan sikap semangat antusias peserta saat bermain. Sehingga membentuk sebuah kerjasama yang baik. Lalu yang kedua yaitu keterampilan dalam menyesuaikan diri. Pada permainan ini akan memperlihatkan sikap keterampilan siswa dalam menyesuaikan diri, yaitu melalui sikap menerima kekalahan dan kemenangan. Lalu yang ketiga yaitu keterampilan anak dalam berinteraksi, seperti ditunjukkannya melalui interaksi antar peserta ketika mempersilahkan giliran bermain kepada siswa lain. Selanjutnya yang keempat yaitu keterampilan dalam mengontrol diri. Nah, pada keterampilan ini akan ditunjukkan dari permainan yaitu sikap menahan diri ketika bermain dan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi ketika mengikuti permainan. Next, Yuli. Selanjutnya itu keterampilan berlatih. Pada keterampilan ini akan permainan mencapai keberhasilan dan ketika mereka gagal mencapai kesenangan dan mencela ketika mereka gagal mencapai prestasi. Lalu keterampilan dalam menaati aturan atau kedisiplinan pada siswa akan ditunjukkan melalui prosedur permainan yang jelas dan anak-anak peserta didik mampu mengikutinya. Lalu memunculkan kesempatan bagi peserta didik lain untuk menunggu giliran bermain. Lalu mampu memfasilitasi peserta didik dalam membereskan permainannya. Lalu yang keterampilan selanjutnya yaitu menghargai orang lain. Nah, pada permainan ini peserta didik akan dilihatkan keterampilan melalui sikap menghargai berbagai kemampuan yang dimiliki teman-temannya serta kesempatan untuk meluangkan waktu dalam melihat permainan orang lain. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nelda. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan Dakota akan dijelaskan oleh Yuli. Pada Yuli dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari dakon matematika ini. Untuk kelebihannya yang pertama adalah kelebihan dari Dakota ini adalah alat peraga dakon matematika ini lebih menarik
menarik minat belajar siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa dengan adanya minat karena ketertarikan dengan alat peraga tersebut, maka siswa dapat meningkatkan hasil belajar kognitifnya. Selanjutnya, dilihat dari segi bentuk alat peraga ini dibandingkan dengan alat peraga yang lain, terlihat lebih menarik dengan bentuk dan warna kertas yang bervariasi. Untuk membuat alat peraga dakon matematika ini, selain itu, hal yang penting bahwa peragaan itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi siswa. Kemudian untuk kekurangan dari permainan ini, kekurangannya yaitu alat peraga ini cukup sulit dibuat dibandingkan dengan alat peraga lainnya. Karena alat peraga ini membutuhkan lebih banyak alat dan bahan untuk membuat alat peraga. Kemudian alat peraga yang dibuat berukuran besar sehingga tidak fleksibel untuk bisa dilipat. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yuli. Selanjutnya, kendala dan solusi saat dilakukan uji coba akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next slide. Yang pertama yaitu kendala saat dilakukannya uji coba. Terdapat dua kendala, yaitu yang pertama, saat mengkondisikan siswa untuk memulai permainan dan di saat permainan berlangsung, banyak siswa yang berebutan posisi dan saling mengobrol sehingga kelas menjadi ricuh. Yang kedua, banyak dari siswa yang lama berpikir dalam menentukan kelipatan dan faktor dari suatu bilangan sehingga waktu permainan menjadi lama. Solusi dari kendala tersebut yaitu yang pertama, meminta langsung dibimbing oleh guru matematikanya dan membuat jarak antar siswa. Yang kedua yaitu membantu siswa mengingat kembali tentang materi faktorisasi dan kelipatan suatu bilangan. Nah, itulah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.